Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan materi di pekan lalu, yaitu masih tentang naibul fa'il. Sekarang kita bahas naibul fa'il bagian kedua. Ya, kalau ada waktu kita langsung masuk ke bab selanjutnya, mubtada. Sebelumnya kita bahas PR-nya terlebih dahulu. Ya, di sini pertama terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab nomor 1 dan nomor 2 ini sudah. Nomor 1 dan nomor 2 ini sudah. Yang pertama, telah diwajibkan atasmu sholat. Berarti kan kutibat. Ya, kenapa kutibat? Karena naibul fa'ilnya as-shalah. As-shalah dia muannas. Jadi kutibat alaika au alaikum. Kutibat alaikum au alaika as-salatu. Kemudian yang kedua, telah diharamkan atasmu bangkai. Hurrimat alaika au alaikum al-maitatu. Ya, al-maitatu, al-maitah, al-maitatu, al-maitah itu muannas, maka fiilnya juga harus muannas, yaitu hurrimat. Kemudian yang ketiga, akan dibukakan jendela. Ya, akan dibukakan jendela. Membuka yaftahu. Kalau majhulnya yuftah. Berarti yuftahu an-nafidatu. Karena an-nafidahnya itu muannas, an-nafidatunya muannas, maka fiilnya diberi tanda muannas menjadi tuftahu an-nafidatu. Jadi tuftahu an-nafidatu. Ya, kemudian akan ditutup pintu, ya ditutup yaitu yuglaku. Ditutup itu maknanya yuglaku. Berarti yuglakul babu. Ya, yuglakul babu. Ya, jadi yuglakul babu, yaitu pintu ditutup. Kemudian selanjutnya yaitu mereka laki-laki diperintah. Jadi kalau maklumnya mereka laki-laki memerintah, ya mereka laki-laki memerintahkan amaru, ya, amaru yaitu mereka laki-laki memerintah amaru. Ya, maka majhulnya umiru, ya majhulnya umiru. Ahlan Mas Armi. Ya, kita lanjut ya. Nomor 5 ya, mereka laki-laki diperintah maka menjadi umiru, ya menjadi umiru. Aslinya kan amaru, ya amaro amaru. Maka ketika majhul menjadi umiru, ya menjadi umiru. Ya. Kemudian yang keenam, coba Mas Armi silakan dibaca yang keenam. Saya akan dipukul. Silakan. Saya akan dipukul. Jadi udrobu. Iya, udrobu ya. Ini kan mudore ya. Ini mudore aslinya kalau saya memukul adribu. Maka kalau dimajhulkan di dhammah awalnya di kasrah sebelum akhir menjadi udrobu ya, menjadi udrobu. Kemudian nomor 7, nomor 8 ini bonus ya karena fiilnya belum diajarkan babnya. Kalau di situ melarang ya,
Itu kan bahasa Arabnya naha ya, naha. Maka kami sekalian dilarang menjadi nuhina ya, nuhina. Kalau jawabannya Mas Armi tadi pakai manaa ya kalau nggak salah ya. Pakai manaa ya. Betul betul. Karena Ya, yang itu susah mencegah ya, mikirnya. mencegah. Cari yang lain. Ya. Kemudian jadi Pakai bonus. mana ayam nau. Ya. Kemudian yang ke-8 mereka akan diusir. Ini bahasanya ada hajaro ya. Hajar, dihajar ya. Hajaro yuhajiru ya yuhajiruna, jadi yuhajiruna dimajhulkan menjadi yuhajaruna. Nah, ini belum belajar juga dari sisi wazannya. Kalau agar maknanya pas. Baik, lanjut. Nomor 1. Yang tamrin selanjutnya masih Mas Armi ya. At-tamrin, silakan dibaca Mas Armi. At-tamrinu. Ij'al ma ya'ti naiba al-fa'il. Iya, jadikanlah ini Nomor kalimat yang di 1. bawah menjadi Qatafa naibul Muhammadun fa'il. az-zahrah. Kutifat az-zahratu. Ya, kutifat az-zahratu. Betul. Muhammadnya dibuang, ya Muhammadnya dibuang. Kemudian tersisa az-zahrah. Az-zahrahnya ini muannas, maka menjadi kutifat, yang menjadi kutifat. Lanjut Mas Denika, selanjutnya. Nomor 2. Amarat. Mas Denika. Yang amarat ya, Pak. Amarat Betul, betul, betul. Maryamu rojulan. Jadi umiro rojulun. Umiro rojulun. Ya, betul. Umiro rojulun. Jadi Maryamnya dibuang, ya kan, ini Maryam memerintahkan seorang laki-laki. Menjadi umiro, kenapa tidak umirat? Karena naibul fa'ilnya rojulun, rojulan itu, ya. Rojulan ini kan aslinya maf'ul bih, kemudian dia menjadi naibul fa'il marfu dan dia mudzakkar, makanya umiratnya tetap umiro ya, dijadikan umiro. Mas Amin masih ngikutin ya Mas? Terakhir ya di murojaah lagi bab fa'il, bab naibul fa'il ya. Nanti pekan hari Kamis ya insya Allah mulai masuk ya. Lanjut Mas Armi, silakan Mas Armi. Nomor 3, yadribu. Yadribu Aliyun al-hirrah. Menjadi tudrobul hirrah. Ya, Hirratu. ya betul. Kucing dipukul berarti tudrobu al-hirratu. Ya lanjut Mas Danika. Selanjutnya nomor 4, taksirul banat. Mana 4? Taksirul bintu al-ina'a. Menjadi yuksirul ina'a. Ina'u. Yuksa ya. Di dhammah awalnya, di fathah ya. Sebelum akhir ya, fi'il mudhari dibikin majhul. Gimana jadinya? Yuksarul ina'u ya. Ya, jadi yuksarul ina'u. Ya, lanjut. Nomor 5, Mas Armi lagi. Sa'alaka dhaifun. Menjadi su'ilta. Ya, tamu itu bertanya kepadamu. Berarti dibuat naibul fa'il menjadi kamu ditanya ya. Kamu ditanya. Menjadi su'ilta ya. Kamu ditanya itu su'ilta. Lanjut Mas Denika nomor 6. A'to aliyun, silakan. A'to aliyun abaka. Menjadi ya, Ali memberi kepada bapakmu. Menjadi
bapakmu diberi. U'tiya abuka. Ya, u'tiya abuka. Abakanya jadi abuka karena marfu ya. Karena naibul fa'il harus marfu. Menjadi u'tiya ya abuka. Lanjut Mas Diat. Nomor 7. Yaqtulul muslimun. Lanjut Mas Diat. Nomor 7 ya, Tat. Ya. Yaqtulul muslimuna kafirina. Ya, menjadi Jadi yuktalul kafiruna. ya, betul. Orang-orang muslim memerangi orang-orang kafir, menjadi yuqtalul kafiruna. Orang-orang kafir diperangi ya, diperangi. Lanjut Mas Armi. Lanjut Mas Armi nomor 8. Sa'alan nabiyyu rajulan. Menjadi su'ila rajulun. Iya, menjadi su'ila rajulun. Jadi Nabi bertanya kepada seorang Nabi bertanya kepada seorang lelaki ya. Maka lelaki ditanya su'ila rajulun. Lanjut Mas Denika. Nomor 9. Amaroni ustadun. Jadi umironi ya, Ustaz. Artinya apa itu? Amaroni ustadun artinya apa? Ustadz memerintah saya. Iya, Ustadz memerintah saya. Berarti kalau majhulnya saya diperintah. Saya Jadi gimana? diperintah. Saya diperintah. Saya diperintah. Kalau bingung, saya memerintah. Apa tuh bahasa Arabnya? Kalau bingung, maklumnya dulu. Saya memerintah apa? Amaro apa? Amaro. Di tasrif amaro amaru sampai ketemu saya memerintah. Apa kira-kira? Amartu ya. Iya, amartu, betul. Amartu itu saya memerintah. Nah, kalau ini saya diperintah. Jadinya apa? Umirtu. Iya, umirtu, betul. Jadi umirtu. Ya, jadi amaroni ustadun, ya, amaroni ustadun, ya, kemudian ustadz memerintah saya, ya, ustadz memerintah saya, ya, saya diperintah, jadi umirtu, ya, umirtu. Lanjut Mas Dia. Dorobani. Dorobani rojulun. Jadinya duribtu. Iya, menjadi duribtu. Ya, seorang lelaki itu memukul saya. Seorang lelaki memukul saya. Berarti kalau dibuang pelakunya, si rojulnya dibuang, saya dipukul. Berarti duribtu, ya, duribtu. Nah, ya ini contoh-contoh apa namanya? naibul fa'il ya. Contoh-contoh naibul fa'il beserta latihannya, Nah, Tat, tanya dulu, Tat. ya silakan. Untuk bentuk-bentuk, untuk yang belakangnya itu nih, yang maksudnya saya itu hanya berlaku untuk fi'il madhi aja ya? Misalkan maksudnya sa'alani atau Sa'alani ya. dorobani, Fi'il mudhari juga bisa. atau Fi'il mudhari juga bisa. Yang nun itu kan ya. fi'il mudhari tertentu atau yang tertentu atau gimana, lupa lagi nih. Enggak, misalnya kita memukul ya. Yadribuni gitu saja. Yadribuni rojulun. Itu bisa. Ya, jadi apa namanya? Intinya itu domir sayanya itu kan ya domir sayanya iya kan. Kemudian ketika dia gabung langsung dengan apa namanya? Dengan fiil ya, agar fiilnya itu tidak kasroh ya, tidak kasroh, maka dibantu dengan nun itu ya, dengan nun. Ya. Nah.
Kalau di Al-Qur'an banyak ya, di Al-Qur'an banyak itu biasanya semisal ya kita cari di sini kita cari lafaz kutila ini banyak ya. Pasti keluar naibul fa'il ya. Naibul fa'il pasti keluar di sini. Misal sini ya kutilal kharrasun misalnya di surat Az-Zariyat ya, di surat Az-Zariyat kutilal kharrasun. Maka al-kharrasun ya, al-kharrasun itu orang yang banyak berdusta ya. Itu naibul fa'il ya, naibul fa'il. Ya, dia naibul fa'il. Jadi apa namanya? Banyak. Kemudian contoh yang lain misalnya ini ya di surat Abasa ya. Kutilal insanu ma akfarah ya. Binasa ya. Jadi qatala yaqtulu itu maknanya banyak ya, bisa celaka, binasa ya, memerangi, membunuh ya. Ini surat Al-Buruj kutila ashabul ukhdud. Ya, ini berarti mana naibul fa'ilnya? Ashab ya, ashabu ini naibul fa'ilnya ya. Jadi itu diantara contoh-contoh naibul fa'il di Al-Qur'an. Oke, baik kita lanjut ke muyasarnya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Yaitu isim al-asmaul marfu'at, yaitu isim-isim marfu selanjutnya yang kita sudah bahas itu dua, yaitu fa'il dan naibul fa'il. Baik fa'il dan naibul fa'il ini akan menyusun jumlah fi'liyah. Ya, jadi susunan yang terdiri dari fa'il plus fi'ilnya yaitu fi'il maklum, kemudian naibul fa'il plus fi'ilnya fi'il majhul, maka susunan itu membentuk jumlah mufidah, yang membentuk kalimat yang sempurna yang kita kenal dengan jumlah fi'liyah. Nah, adapun bentuk kalimat selanjutnya adalah susunan jumlah ismiyah, yaitu satu kalimat yang didahului oleh isim, ya sesuai namanya jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il. Nah, isim marfu yang keempat dan yang ketiga dan yang keempat ini sepaket ya, pasangan, yaitu dengan istilah al-mubtada'u wal khobar ya, al-mubtada wal khobar. Jadi kita lihat pembahasannya. Ya, al-mubtada'u wal khobaru ismani. Ya, mubtada dan khobar itu dua-duanya isim. Ya, jadi mubtada isim. Jadi mubtada isim, kemudian khobar isim. Tatarakabu minhuma jumlatun ismiyatun. Ya, yang tersusun dari keduanya itu akan membentuk jumlah ismiyah. Ya, mislu contohnya al-ilmu nafi'un, ya, ilmu bermanfaat. Berarti al-ilmunya mubtada, nafi'unnya khobarnya, ya, beritanya. Khobar itu berita, mubtada itu ya sesuatu yang ada di awal, ya, sesuai namanya. Ibtada'a yabtadi'u itu artinya memulai, ya, memulai. Ibtada'a yabtadi'u ibtidaan, mubtadi'un mubtadaun. Makanya ada istilah pelajar mubtadi ya dengan hamzah ya. Mubtadi itu artinya mubtadiin ya. Mubtadi itu artinya pemula ya. Awalan. Kalau pakai ain ya mubtadi' itu orang yang berbuat bid'ah. Itu mubtadi'. Kalau pakai hamzah ya pemula atau awalan. Mubtada itu ya kalimat diawali dengan kata itu ya, dan dia membutuhkan khobar, memerlukan kabarnya. Jadi mubtada itu sesuatu yang diberitakan ya, sedangkan khobar itu ya sesuatu dari isi beritanya. Contoh yang lain al-ustadu maridun, ustad ini mubtada, marid sakit ya, ustad sakit. Aliyun goniyun, Ali adalah orang yang kaya. Aliyun mubtada, goniyun khobarnya ya, khobarnya. Anta mujtahidun, kamu adalah ya seorang yang bersungguh-sungguh. Anta mubtada, mujtahid ya khobarnya. Nah, amal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu. Adapun mubtada, maka mubtada itu adalah satu kata mukhbarun anhu, yaitu satu kata yang dikabarkan ya tentangnya. Jadi mubtada itu sesuatu yang dia itu diberi kabar ya tentangnya, ya tentang dirinya tersebut. Wal khobaru, sedangkan khobar mukhbarun bihi ya adalah khobar itu sesuatu kabar yang mengabarkan.
Ya, jadi boleh dibilang seperti itu. Wal jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khabari, dan jumlah yang tersusun dari susunan mubtada plus khobarnya tusamma jumlatan ismiyatan. Maka itu dinamakan jumlah ismiyah. Yaitu menjadi jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita lihat mubtada terbagi menjadi dua. Ya. Coba dibaca Mas Denika, silakan. Al-mubtada terbagi menjadi dua. Silakan Mas Denika. Kan nggak kelihatan layarnya Oh karena ya, nggak ada buku. silakan. Al-mubtada'u terbagi dua, zohirun wa domirun. Contoh zohirun, Allahu sami'un. Al-adibu mahbubun. Al-bintu mujtahidatun. Al-bakhilu madmu'un. Contoh dari al-mubtada domirun, huwa goniyun. Hiya maridotun. Anta nasyitun. Ana tilmidun. Ya, cukup. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, sekarang kita bahas ya satu per satu, yaitu mubtada, yaitu mubtada. Sama, jadi sama seperti fiil dan juga seperti naibul fa'il di pembahasan sebelumnya. Bahwasanya fa'il juga terbagi menjadi dua, ada yang zohir, ada yang domir. Kemudian naibul fa'il juga demikian. Nah, mubtada juga sama, ya mubtada juga dibagi ada yang zohir, ada yang domir. Ya zohir itu yang nampak, ya yang bukan domir. Ya semisal Allahu sami'un, Allahu sami'un, Allah mubtada, sami'un khobar, ya. Jadi Allahnya mubtada, sami'nya itu khobar. Dan khobar ini bisa berbilang ya, khobar 1, khobar 2, misal Allahu sami'un basirun, ya latifun, khobirun, dan seterusnya. Jadi khobar itu bisa banyak, ya khobar itu bisa banyak. Allahu mubtada, sami'un khobar. Al-adibu mahbubun, orang yang adib, ya yang beradab, mahbub, itu dicintai. Al-bintu mujtahidatun, ya anak kecil perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-bakhilu mazmumun, ya orang yang bakhil itu tercela. Nah, dari sini ya kita sebelum masuk perincian ketentuannya, di sini juga kelihatan ya bahwasanya antara mubtada dan khobar itu harus sama dari sisi jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, ya maka khobarnya juga harus mudzakkar, ya. Kalau mubtadanya al-bintu mufrad satu orang, ya tunggal, maka khobarnya juga harus tunggal, mujtahidatun, gitu ya. Jadi harus sama dari sisi jenis, harus sama dari sisi jumlah, dan dua-duanya marfu, ya dua-duanya marfu. Mubtada marfu, khobar marfu. Nah, bedakan dengan yang domir, yaitu mubtadanya domir, itu bisa menggunakan huwa, ya bisa anta, ya, dan domir-domir yang ada 14. Jadi huwa ghaniyun, huwa mubtada, ghaniyun khobar. Hiya maridotun, karena hiya muannas maka khobarnya muannas kan. Maridotun khobarnya. Anta nasyitun, kamu rajin. Ana tilmid, saya adalah seorang pelajar. Sekarang kita bahas rinci ketentuan antara mubtada dan khobar. Pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu sebagaimana definisi ya, bahwasanya al-mubtada'u wal khobaru ismani, ya ismani tatarokkabu minhuma jumlatun ismiyah, ya. Kemudian nomor 2, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah, ya satu kalimat yang dimulai dengan isim, ya maka disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fiil dan fa'il, ya yang sudah kita bahas, atau naibul fa'il plus fiil majhul itu yang kemarin, ya itu disebut jumlah fi'liyah, ya yaitu jumlah yang dimulai dengan fiil, yaitu jumlah yang dimulai dengan fiil.
Kemudian ketentuan yang ketiga, bila isim marfu, ya misalnya ada isim marfu didahului oleh fiil, ya. Ada isim marfu didahului oleh fiil, berarti ada isim sebelumnya fiil, ya, sebelumnya fiil. Maka ya, maka nanti itu namanya adalah ya, maka isim tersebut ya disebut fa'il atau naibul fa'il sebagaimana yang sudah kita bahas. Jadi kalau ada fi'il mendahului ya dari isim, maka kemungkinannya ada dua, ya isimnya itu bisa fa'il atau naibul fa'il. Tergantung fi'ilnya yang mendahului fi'il apa. Ya. Nah, bila ada isim marfu mendahului fi'il ya, misalnya ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut ya namanya mubtada. Nanti kita lihat di contoh-contohnya. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat, ya. Susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai, ya, harus selamanya sesuai di 3 poin, ya, di tiga poin ini. Yang pertama, ya, bila mubtadanya mufrad, ya, maka khobarnya harus mufrad, ya. Jadi ini berkaitan dengan jumlah. Bila mubtadanya musanna atau jama, ya, 2 orang atau jama, maka khobarnya juga harus ngikut, harus 2 atau jama. Nah, bila mubtadanya muannas, ya, maka khobarnya pun harus muannas juga. Jadi kalau mubtadanya perempuan, maka khobarnya juga perempuan, ya. Seperti itu. Catatan di sini bila ada isim marfu didahului oleh fiil maklum, maka isim tersebut fa'il. Ini coba ya Anda tulis ya, biar kebayang perubahannya. Ya, terlihat di sini ya. Misal ya, Anda punya kalimat ya. Doroba ya, doroba ar-rajulu misalnya ya. Doroba ar-rajulu. Ya, dia ini berarti ini fiil fa'il ya. Ini fiil fa'il. Atau jangan doroba misalnya yadribu lah ya. Misalnya yadribu ya. Yadribu ar-rajulu, yaitu seorang laki-laki memukul ya, seorang laki memukul. Maka ar-rajul di sini, jadi ini ada isim, ceritanya ada isim, sebelumnya itu adalah fiil. Kalau kita baca yadribu, ya bacanya yadribu ar-rajulu, ya maka ar-rajul di sini sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena yadribunya dibaca maklum, yaitu memukul. Seorang lelaki memukul. Tapi kalau yadribunya ini kita baca yudrobu gitu ya. Yudrobu dipukul, ya. Yudrobu rojulu, ya, seorang lelaki sedang atau akan dipukul, ya, jadi majhul, bacanya yudrob, ya, maka ar-rojulunya menjadi naibul fa'il. Itu pembahasan kemarin, ya, pembahasan sebelum ini. Ya, jadi ada isim letaknya setelah fi'il. Tapi kalau misalnya ini ditaruh di depan, ya misalnya si ini tadi ya seperti ini bacanya, ar-rajulu yadribu, ya. Artinya sama, artinya tetap ya, artinya seorang lelaki memukul. Tapi di sini nanti ya ar-rajulnya itu sebagai mubtada ya, dan yadribunya itu sebagai khobar. Gitu ya. Jadi susunannya ar-rajulunya mubtada, yadribunya sebagai khobar. Nah, itu maksud dari tadi ya. Jika ada isim mendahului fiil, maka isim ini adalah mubtada ya, adalah mubtada. Nah, yadribu kan fiil, fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu adalah ya domir. Ya kan, yadribu itu ada domir mustatir yang tersembunyi, takdiruhu huwa. Nah, huwanya ini akan kembali ke ar-rajul. Jadi akan balik ya. Dia akan balik ke
ar-rajul. Ya, dia akan balik ke ar-rajul. Ya, jadi dia akan balik dari sini ke sini ya. Dari ar-rajul ini akan kembali ya. Dari huwanya itu kembali ke ar-rajul. Nah, kalau misalnya kita ganti ya di sininya ya rijal gitu ya. Misalnya kita ganti di sininya rijal. Ya, ar-rijal berarti jamak kan? Ar-rijal mubtada, ar-rijalu. Ya, maka di sini berubah dia. Ar-rijalu yadribuna gitu ya. Dia mengikuti karena ar-rijalnya ini ya. Ar-rijalnya ini dia jamak. Maka dia di sini khobarnya juga harus menyesuaikan. Khobarnya itu juga harus menyesuaikan. Jadi ar-rijalu yadribuna. Ya. Maka yadribuna fi'il, domirnya apa? Domirnya hum. Ya, domirnya hum. Humnya kembali ke ar-rijal. Tapi kalau kita balikin lagi, ya, misalnya kita mau bentuk apa namanya susunan kembali ke fi'il, ya, yaitu fi'il plus ya ditambah fa'il, ya. Jadi fa'il plus fi'ilnya, maka apa yang berubah? Misal kita geser ya, di sini ar-rajulunya kita ambil setelah yadribun, ya. Maka humnya ini nggak boleh muncul ya, nggak boleh ini, ya nggak ada, nggak boleh dia muncul lagi, dia tidak boleh. Nah, jadi kalau seperti ini, yadribuna rijal ini juga berubah ya, balik lagi fa'il ya, fi'il fa'il. Jadi karena fa'ilnya jamak, gimana kaidah di fa'il itu? Fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Jadi tetap aja begitu ya. Yadribu ar-rijal. Ya, yadribu ar-rijal. Yaitu apa? Para lelaki itu memukul. Dan ini humnya sudah nggak ada ya. Humnya tidak diperlukan lagi karena fa'ilnya bukan domir lagi, yaitu fa'ilnya sudah isim zohir. Demikian itu pembahasan untuk siang hari ini. Ya, jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Kalau kita lanjut di hari Kamis depan. Kamis besok. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan mubtada dan khobar. Silakan, Mas Amri. Abu Syauki ini Mas Dwi ya? Ya, Mas Dwi ya, Mas Syauki ini. Mas Denika, Mas Dian, Mas Pak Edi, ya silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Iya. Pilih saya ini 2 malingnya. Belum set. Ya, nah. Pak Win, ada yang ingin tanyakan, silakan. Belum, Tat. Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan di hari Kamis besok. Hari Kamis besok, insya Allah kita lanjutkan masih di pembahasan mubtada khobar tanggal 20. Insya Allah di bulan Agustus ini ya kita mulai Senin Kamis ya, Senin Kamis. Nanti di bulan depan ya mungkin kalau hari Kamisnya mau diganti jamnya nanti kita diskusikan lagi di grup ya. Tapi untuk ke depan Senin, Selasa, Kamis pada sholat zuhur insya Allah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.